اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang kau hormati, para alim ulama, para sesepuh, para bapak-bapak, ibu-ibu, dan seterusnya hadirin yang majelis, monggo sepindah kita ngaturaken rasa puji syukur kita datang sangatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang sampun paring dhateng kita sedaya rahmat kenikmatan kesehatan sehingga kita sedaya saged tempatipun berko majelis kanthi keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam pada Rasul kita aturaken dan junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma sholli alaihi. Nabi kita sedaya, Nabi pantan kita sedaya, Nabi kang mudah kita sedaya dalan ingkang bener ingkang punika Nabi ajaran agama Islam. Sumawon ya Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wala awliya wa syuhada wa sholin wa tabi'ina wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil wa jami'il al-mukarramin wa nafa'ana Allah bi barakatihim wa karamatihi wa syafa'atihim syarillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. وإلى أمرة الله وإلى أمرة المسلمين وإلى المسلمين إلى شيء وإلى الجنة وإلى الإسلام وإلى جنة المسلمين وإلى جنة العلماء وإلى أمرة بين مكان المشرق إلى مغرب وإلى جميع من عجزهم مشايخ العلماء وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم شر الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين وإلى أمرنا وبيننا وبيننا وأمتنا وأمتنا وأخواتنا وأمتنا ومشايخنا وتلاميذنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات منهم سيدنا محمد شر الله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina
kita lajengaken kalih sakedhik kanggo wingi. Faminan nasi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, terus niku wonten asbabun nuzulipun wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas karena kaum Arab yajibuna ilal mauqif fayaquluna Allahumma ij'alhu amu waif wa amu hasab wa amu wala'illah hasanin la yadkhuluna min amril akhirati syai'an. Terus kalau terangkan niki adalah asbabun nuzul dari ayat 200 yaitu Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi memang kemarin kan wonten setelah selesai rangkaian ibadah haji ada yang menyombongkan dirinya dengan menyebutkan jasa-jasa dari nenek moyang mereka. Di setelahnya ada sebab nuzul dari Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi ada sekelompok orang Arab, orang Badui, dia itu datang ke Mauqif atau di Arafah Isami setelah selesai ibadah haji. Fayaqulu Allahumma ij'alhu amwais. Seorang Badui tersebut, wong Arab tersebut, niku berdoa, ya Allah jadikanlah tahun ini sebagai tahun hujan, jadikanlah tahun ini sebagai tahun kelimpahan dalam panen ataupun rezeki, jadikanlah tahun ini sebagai tahun yang setia, ini sesuai harapan mereka, wa hasanin, dan tahun yang baik-baik. Nah, yang dimana memang doa tadi intinya donga niku apik. Donga njaluk ben taun iki iso udan, iso panen lancar, ben sesuai yang diharapkan dan semua kebaikan. Tapi penyebutan itu, pelambatan itu sama sekali tidak menyebutkan tentang masalah akhirat. Nah, maka oleh Gusti Allah diturunkanlah ayat ini. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi memang ada asbab nuzul dari ayat ini. Niku adalah sebagian kelompok, sebagian orang. Nah, tapi kemudian ada ayat selanjutnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka wa yajibu bi'abdihim akharuna minal mu'min. Setelah orang Arab tersebut wis mari tekone Arafah terus donga ngoten niku, kemudian datanglah sekelompok orang mukmin, yang dimana orang mukmin itu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku sekaligus sebagai gambar kita teruskan. Ulai kalahum nasibun maka sabar. Niku asbabun nuzul dari ayat yang kemarin. Nah kemudian ayat selanjutnya ulai kalahum nasibun mimma kasabun. Utawi mengkono-mengkono mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Lahum iku kedue ulaika iku nasibun utawi bagian mimma saking perkara kasabu kang padha nglakoni sapa alladzina ing yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, jadi itulah ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Jadi memang sudah diterangkan oleh Gusti Allah. Lek memang wong iku njaluke mek bondo donya, masalah keduniaan saja, meskipun itu memang manfaatnya untuk orang banyak, tapi hanya untuk di dunia saja. Yus niku bagiane apa yang dilakukan tetap akan
dikabulkan oleh Gusti Allah. Nah, berarti di sini memang Gusti Allah itu tidak pilih kasih, gak kudu wong mukmin tok sing dikabulne dungane. Arep sing masalah njaluk donga fid dunya hasanah wa malau fil akhirati min khalaq, utawa sing lengkap masalah akhirat yo pengen sing bagus-bagus, kabeh dikabulne karo Gusti Allah. Nah, masalah kedepannya nanti ketika yaumul mahsyar, berarti yo sak oleh wong itu mau apa, wong nglakoni apa ning donya yo dikabulne karo Gusti Allah. Yo mangke lihat saja nanti ketika timbangan amalnya di akhirat nanti. Apakah memang amal-amal perbuatan mereka yang di dunia itu memang bisa bersifat ibadah yang akhirnya mendapat pahala, atau memang hanya untuk dinikmati di dunia saja? Mulai kalau nasibu memang kasar. Ya wis sing njaluk bondo dunya tok diwehi karo Gusti Allah, sing njaluk masalah dunya karo akhirat ya diwehi karo Gusti Allah, wis dibagi dhewe karo Gusti Allah. Nah, niku juga menggambarkan bahwasanya Gusti Allah itu adalah zat yang maha adil, tidak pilih kasih, gak kudu wong iku mukmin, bahkan wong yang selain orang Islam pun tetap dikabulkan oleh Gusti Allah, karena Gusti Allah maha adil. Ndi wonge sing gelem donga, ndi wonge sing gelem njaluk, ndi wonge sing gelem usaha, bakal berhasil, bakal tetap oleh apa yang diharapkan. Nah, terus masalah wakina adaban. Niku ya, memang sesuatu yang rotok angel juga. Karepe teng mriki, kenapa disebutkan kan pun wonten lafaz sebelumnya wa fil akhirati hasanah. Lek teng akhirat niku pengine ya oleh kebaikan juga. Masalah hisabe, amale dan lain sebagainya. Nah, terus kenapa tetap ada tambahan lafaz wa qina adzabannar? Sing harusnya yo neraka iku yo tanggune sok ning akhirat. Harusnya gak usah disebutno Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah cukup. Ya, tapi di sini tetap disebutkan. Kenapa? Karena memang tidak ada yang tahu masalah nanti neraka itu bagaimana. Nah, maksudnya berikut, wong sing iso selamat teng neraka niku kan kita kan tidak bisa memastikan. Yang bisa kita pastikan awal dhewe niki dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, yo insyaallah bakal mlebu surga kabeh. Nah, masalah mlebu neraka niki sing masih 50-50. Karena kalau kita memang sudah menjadi seorang yang mukmin, sing akhirnya misalkan nanti kita dinas atau dicap termasuk golongan yang selamat oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah awak dhewe gak usah mlebu neraka dhisik. Atau bahkan gak usah seperti itu. Kemarin kan diterangkan di adami dukuliha beda mlebu neraka. Jadi bukan masalah bi adami dukuliha, tapi juga ada tambahan bi haitsu la yaraha. Sekiranya awak dhewe gak sampai mlebu neraka, yo amit-amit naudzubillah. Bukan cuma naudzubillah ojo sampai mlebu neraka, tapi ojo sampai bi la yaraha. Ojo sampai awak dhewe ndelok neraka pisan. Misalkan awak dhewe pas padang mahsyar, kalau misalkan pas lewat Siratal Mustaqim, dan neng buku-buku cerita biasanya neng sore gak bisa kok gagal lewat Siratal Mustaqim akhirnya ceblok neng neraka. Misalkan seperti itu,
Dengan kita berdoa wa qina adzabannar, ada tambahan seperti itu. Harapannya kita itu bukan cuma tidak masuk ke dalam neraka tersebut, bahkan jangan sampai melihat sedikit pun ke arah neraka tersebut. Ngoten niku. Bi adami dukhuliha ay aslam fala tadkhulaha wala taraha. Karepe awak dhewe aja sampe mlebu, bahkan aja sampai awak dhewe ndelok ning neraka. Wis urusane sok ning dina kiamat, penting awak dhewe wis dihisab, muga-muga amale dhewe apik kabeh, ya wis ben langsung mlebu surga. Gak usah delok neraka, karena isinya neraka adalah penuh dengan siksaan dari Gusti Allah. Dan itu juga agar apa? Kenapa disebutkan dua ayat sebelumnya? Rabbana atina fid dunya hasanah, terus izin lengkap wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku adalah gambaran perbedaan kita dengan orang musyrik kalau di sini. Wa hadza bayanun lima kana alaihi al-musyrikun wa li hal mu'minin. Bidani, penggambaran perbedaan antara kita dengan orang-orang musyrik. Lek wong musyrik itu biasanya seperti intine golek donya ning donya iso ayem tentrem, gak mikir masalah akhirat. Nah, kan berbeda dengan orang mukmin yang pasti tetap ingat dengan akhiratnya. Bagaimana kita membawa bekal untuk akhirat nanti. Wal qasdu bi al-hafu ala talabil khairi daroin. Terus kenapa disebutkan masalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Kenapa gak cukup dengan masalah akhirat saja? Yo bolak-balik awak dhewe iki yo mulai urip lahir dilahirkan di dunia, mulai cilik sampai gede yo uripe nang donya, sampai sepuh nang donya, dikubur yo nang donya. Jadi awak dhewe gak mungkin untuk bisa menghilangkan dunia itu sepenuhnya. Awak dhewe urip nang donya yo tetep butuh bondo donya. Makanya penyebutan ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, agar kita itu bisa imbang dalam hal mencari amal ibadah. Wal qasdu bi al-hasu ala talabi khairi dairain, agar kita bisa semangat, agar kita bisa terdorong untuk mencari kebaikan dari dunia dan akhirat. Lah awak dhewe golek bondo donya tok, akhirate dilalekne yo gak bener. Lah awak dhewe golek akhirate tok, dunyane dilawekne yo kurang bener pisan. Tangane awak dhewe teng donya niki nggih kathah, gak kudu awak dhewe terus urip kon ibadah tok. Lah penguripan dunyane pripun? Nah, kan mangke gak kopek. Jadi ini adalah dua hal yang saling mengisi. Gak boleh ya mungkin kalau sudah pada tingkatan tertentu mungkin boleh-boleh saja. Nah kita sebagai tingkatan orang-orang yang awam ya kudu imbang. Lek akhirate yo bondone yo iya, bondo dunyane yo iya, kudu imbang. Ya, terus juga memang ini adalah hal yang aila at-tahyir baina kaunihi yadmuhu bi syai'in yutahu fid dunya faqat aw bi hasanah fid dunya wal akhirah. Terus wallahu sari'ul hisab, wallahu ta'ala Gusti Allah iku sari'ul hisab. Dan kang aki-aki, dan kang enggal-enggal oleh ngelandra. Nah, jadi memang kalau kita berdoa masalah dunia, misalkan contoh yang ayat yang sebelumnya, jadi mantun mari kabeh ibadah haji terus awak dhewe donga njaluk bondo dunya sing akeh, gak masalah kalau. Nah, ya tergantung usahanya awak dhewe bagaimana. Pasti
karena sudah ada kepastian wallahu sari'ul hisab, Gusti Allah adalah zat yang akan segera membalas amal perbuatan kita. Berarti lah Gusti Allah itu adalah wallahu sari'ul hisab, maka bagi orang-orang yang mencari atau berusaha atas permintaannya, ya pasti akan dikabulkan, pasti akan diberikan oleh Gusti Allah. Ya. Doa itu juga penting. Sebuah permintaan seorang hamba kepada Tuannya, doa atau permintaan seorang abd kepada Gusti Allah itu adalah sesuatu hal yang penting. Karena kalau kita cuma mengandalkan usaha kita saja tanpa mengucapkan sebuah doa, yang akan kita dapatkan adalah mungkin hasil dari usaha kita saja. Tidak ada tambahan pahala dari Gusti Allah. Karena kalau kita ala tolak fayutuna su'alahum wa yazaduna sawaban ala tulabihim. Kalau kita sudah mau berdoa kepada Gusti Allah, maka kita akan mendapatkan tambahan pahala atas permintaan dan usaha-usaha kita. Dari kali anak doa mukhul ibadah. Karena doa itu adalah mukhul ibadah, pokok atau inti dari ibadah itu sendiri. Contohnya adewe sholat intine sholat isinya adewe yo zikir, donga. Nah, niku kan yo sholat kan isinya donga. Ya berarti bisa kita katakan doa adalah inti dari ibadah kita kepada Gusti Allah. Berarti ibadah itu bukan cuma secara fisik saja, sing adewe kon misalkan yo takbir, kon ngadeg, kon rukuk, iktidal, sujud dan seterusnya. Nah, doa meskipun di luar sholat itu juga termasuk ibadah, karena doa itu adalah inti dari ibadah itu sendiri. Nah, dengan kita berdoa otomatis semua permintaan kita pasti akan dikabulkan oleh Gusti Allah. Nah, masalah kapan Gusti Allah itu mengabulkan permintaan kita, niku kersane Gusti Allah. Yang pasti temriki tentang tafsirannya yuhasabu al-khalqu kulluhum fi qadri nisfi naharin min ayyamin dunya bi hadisin bidzalika. Carane Gusti Allah untuk menjawab, menghisab secepatnya niku tidak butuh waktu lama. Dalam hadis ada yang mengatakan fi qadri nisfi naharin min ayamin, gak butuh waktu sehari semalam. Misalkan awal dewi mengajukan proposal ke pejabat misalkan, kadang proposal itu kadang jadi ditumpuk dhisik untuk dibaca oleh atasan tersebut. Kadang proposal itu masih bertumpuk-tumpuk, masih antri hanya untuk menunggu dibaca. Nah, diwaca tok sing antri apa maneh nanti pencairannya pasti akan lama, mungkin butuh seminggu, sebulan dan seterusnya. Tapi Gusti Allah tidak seperti itu. Cara Gusti Allah menghisab, menghitung, misalkan kita mengajukan proposal kepada Gusti Allah tidak butuh waktu lama. Di hadis dikatakan fi qadri nisfi nahari min ayamin, cuma butuh waktu setengah hari dari satu hari. Jadi gak sampai 12 jam, insya Allah wis cair misalkan, saking Gusti Allah. Waqad warada annahu fi dari sa'atin. Juga ada yang menyebutkan buh niki masalah teng dunya atau akhirat,
cara nih Gusti Allah menghisab waktunya itu dikatakan cuma butuh waktu 1 jam saja, 1 jam waktu di dunia. Atau bukan cuma 1 jam saja, bal waroda aidon kalam hil basor koyo sakit dari motor, jadi butuh cepat. Nah, buat dari kan kita anak nabi minggu lah. Kenapa banyak yang kok pendapatnya berbeda-beda? Nah, itu tidak lain tidak bukan untuk menerangkan, jadi sebuah kinayah atas keagungan, atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Gusti Allah itu Tuhan kita semua, pasti mempunyai sifat yang agung, yang berkuasa. Kuasa Gusti Allah gak mungkin koyo pejabat sing proposal izin kesuwen, sing ngenteni, sing dipikir plus minus, bukan seperti itu. Karena faman kana hada wasofahu yang bagi ayat taki wa yahsya. Karena kita sudah mendengarkan bolak-balik wis ngrungokne, bolak-balik wis maca, bolak-balik wis ngerti sifat-sifat Gusti Allah. Nah, mungkin kita bisa simpulkan, lek Gusti Allah niku lek waya menghisab niku tidak butuh waktu lama. Waya membalas amal perbuatan kita tidak butuh waktu lama. Maka kalau kita sudah mengetahui wallahu sari'ul hisab, maka kita sebagai orang mukmin yang bagi ayat taqi wa yakhsha, sebaiknya kita bisa lebih menjadi orang yang lebih bertakwa dan takut kepada Gusti Allah. Tapi yang pasti bahwa min ahadin minal muhasibin illa wa yaraqanahu la muhasibah ghairun. Tapi tenang saja, Gusti Allah gak mungkin menghisab, menghitung, membalas amal kita kalau kita tidak melakukan perbuatan itu. Lek awak dhewe pancen gak nglakoni kesalahan, lek awak dhewe pancen gak nglakoni dosa, kita alhamdulillah sampai dosa sing gede, yo kita tenang saja. Gusti Allah gak mungkin keliru dalam hal membalas amal perbuatan kita. Nah, nanti di akhirat masalah penghisapan, tentunya ya awak dhewe jelas, misalkan awak dhewe ngelakuin apik ya insya Allah langsung dibalas kebaikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, lek masalah teng akhirat wa dzalika ba'dan fidho bil mauqif alladhi tad'u asyamsu fihi minar ru'us. Waktu penghisapan yaumul hisab pas nanti di akhirat adalah setelah kita dikumpulkan dalam satu tempat yang dimana nanti matahari itu akan sangat dekat dengan kepala kita. Wa yasilu al iraku fil ardi sab'ina biro'an, yang waktu itu dimana karena matahari itu sangat dekat, keringat-keringat kita akan wayasilu, keringat kita akan menetes sampai di bumi sab'ina biro'an, entah itu masuk ke dalam bumi. Karena saking banyaknya keringat kita yang menetes, kalau dihitung entah itu melubirnya atau masuknya ke dalam bumi itu sampai 70 dirok. Baik sak dirok niku misalkan sak lengan, misalkan 50 cm misalkan, berarti 50 cm kali 70, nah buat pinter niku saking awak dhewe keringetan terus mergo panas matahari yang sangat menyengat karena posisinya sangat dekat dengan kita. Wa takunu annaru hawlal khalaiq. Nah, untuk sebagian orang niku ketika nanti pas Allah hisab niku akan ada api yang ada di sekeliling orang-orang, di sekeliling makhluk, di sekeliling manusia. Wa tahitu al malaikat bil makhluqat. Kalau memang kita itu seorang yang mungkin akan dinas sebagai orang yang selamat,
sebagai orang yang an-najah, maka ketika hari di mana yaumul hisab itu nanti akan ada api di sekeliling kita, wa tahitu al malaikah bil mahluqat, kita akan dikerubungi oleh para malaikat, fayakunu nasab usufufin yahuluna bainahu wa bainan nar. Nah, kalau kita sudah mendapatkan rahmat Gusti Allah seperti itu, kita dikelilingi oleh para malaikat. Bahkan malaikat itu bukan cuma mengelilingi kita cuma 1-2 saja, bukan cuma di pinggir kita saja. Jadi malaikat akan berbaris sampai 7 saf di sekeliling kita. Yahuluna bainahu wa bainan nar, yang akan menghalangi kita dengan api tadi. Wa huwa yahtalifun biikhtilafin nas. Dan hal yang seperti ini nanti akan berbeda-beda tergantung amal perbuatan manusia itu sendiri. Nah, maka dari itu fanas'alullah as-salamah min ahwalihi. Maka semoga kita mendapatkan, marilah kita meminta kepada Allah agar kita diselamatkan dari kengerian, dari bahaya yang ada di akhirat nanti. Terus dunia wadi sing matur sholat biasanya sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Selamatkanlah dari kengerian, dari segala hal yang membuat takut nanti di hari kiamat, dan segala macam mara bahaya di hari kiamat. Itu masalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ini pula perbedaan antara kita dengan orang musyrik, yang muka-muka wajibi diakui sebagai orang yang mukmin, yang muka-muka wajibi diselamatkan Gusti Allah, oleh Gusti Allah dari bahayanya yaumul qiyamah. Semoga kita diselamatkan pas hari yaumul hisab nanti. Kemudian ayat selanjutnya wadkurullaha fi ayyamin ma'dudah. Nah, ini satu ayat ini sekaligus sebagai penutup masalah bab haji, karena dari kemarin ayat-ayatnya menjelaskan tentang bab haji. Nah, ayat 203 ini nanti adalah ayat terakhir yang membahas masalah bab haji. Wadkurulan ini sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah fi ayyamin ma'dudah, ing dalem pira-pira dina kang den hitung. Faman ta'ajjala fi yaumini, mongko sapa wong kang kasusu sapa man fi yaumini ing dalem dina, fala isma alaihi, maka ora ana dosa iku maujud ing atase man ta'ajjala. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman taqwa. Dan berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang sudah dihitung, di hari-hari yang sudah ditentukan. Maka barang siapa yang ingin cepat-cepat wonge kesusu di dalam 2 hari tersebut, maka tidak ada dosa. Kalau ingin mengakhirkan juga tidak ada dosa. Maksudnya pripun? Ini adalah fi ayami ma'dudat. Ini adalah ketika orang-orang yang haji itu sudah sampai pada tanggal 11, 12, 13. Ayam yang ma'dudat itu di sini adalah ayam tasyrik, dino-dino tasyrik. Lale awal dewi wis masuk Idul Adha yaum nahar. Misalkan awal dewi posisi pas kemuriko, pas haji, maka kita dianjurkan untuk wadkurullah fi ayyamin ma'dudat. Lek wis wayahe dino tasyrik, ya kudu diisi karo zikir. Karena di ayam tasyrik ini 3 hari niku adalah
sudah masuk rangkaian terakhir dari ibadah-ibadah haji. Semua ibadah-ibadah haji yang belum terselesaikan nanti akan diselesaikan di Ayyamut Tasyrik ini. Maka karena kita sudah menuju masuk waktu akhir dari rangkaian ibadah haji, ojo sampai lali karo Gusti Allah, tetap iling karo Gusti Allah, kon berpikir kepada Gusti Allah. Yang dimana isinya Ayyamut Tasyrik niku adalah kita pas wayahe tanggal 11 Dzulhijjah niku awak dhewe wayahe jumroh, melempar jumroh. Nah, wayahe pas tanggal 11 setelah itu kita melakukan jumroh. Ya, jumroh sing awal, terus jumroh wusta, jumroh akobah. Nah, makanya di sini diterangkan faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi. Nah, kan memang ada ketentuan, ada yang mengatakan di pas hari pertama nanti di Mina, pas masih waktu di Mina nanti kita melempar jumroh. Terus sampai hari ketiga atau tanggal 13 Ayyamut Tasyrik itu kita menutup dengan jumroh akobah. Nah, misalkan awal dewi ini gak seratan, misalkan kesusu pengen cepet-cepet dan pindah gon, atau mungkin misalkan karena kita mengikuti pihak travel, terus gak usah ngenteni sampai santai kayak di Tasyrik, engkau tanggal 11-12 balang jumroh dan diberhenti, misalkan seperti itu, maka faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi. Lek pancen wong kesusu sing penting ibadah dilakoni yo mboten napa-napa, gak usah ngenteni sampai tanggal 13 dan pindah gon, mboten masalah, mboten wonten dosane. Lah tapi misalkan wong gak usah susu tapi wong pancen nyuwantai sampai akhir hari tasyrik, maka waman ta'akhkhara fala isma alaihi. Misalkan kanca-kanca liyane, travel liyane wis padha pindah nggon, wis mulai bertolak dari Mina menuju ke tempat selanjutnya, wong ijek nyantai, yo gak masalah, gak usah bingung karena gak sama dengan orang lain. Sudah ada keringanan dari Gusti Allah, man ta'akhkhara fala isma alaihi. Sampai tanggal 13 wis aku tak ngene dhisik, tak rampung ning ibadah ning kene dhisik. Lah gak masalah. Fala isma alaihi, gak boleh dosa. Nah, berarti ini adalah sebuah bentuk kemurahan, sebuah bentuk rusak dari Gusti Allah kepada kita. Arep diambil yo monggo, arep gak diambil yo monggo, arep dilakoni monggo, arep gak dilakoni yo monggo. Lah tapi ada yang mengatakan kalau memang itu sudah ada rusak, niku yo monggo diambil. Tapi juga ada yang mengatakan lek awake dhewe ibadah yo gak usah kesusu. Terus ngenteni sampai tanggal 13 karena Kanjeng Nabi niku ibadahnya santai. Kanjeng Nabi niku pas wayahe balang jumroh, wayahe teng Mina niku ngenteni sampai entek wayahe jumroh akobah yo ngenteni sampai tanggal 13 misalkan. Itu Kanjeng Nabi santai. Jadi yo wis mumpung tempat mriki misalkan di Mina yo ditutup nih lek donga, ditutup oleh ibadah sing tenang, iso mari kabeh, donga sing anteng jaluke napa kabeh ditutup nih. Karena begitulah cara Kanjeng Nabi beribadah, melakukan rangkaian ibadah haji. Berarti ini memang ada kita sebagai orang Islam ketika beribadah niku bidzalika aidum mukhayyarun fi dzalika wa nafyul ismi. Jadi memang kita diberikan oleh Allah sebuah pilihan limanin taqwa. Nah, pilihan ini adalah diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa.
Orang-orang yang bertakwa liman ittaqallah fi hajjihi li'annahu al-hajju fil haqiqah. Karena memang secara fisiknya, secara hakikatnya dia itu adalah orang-orang yang berhaji. Dia itu adalah tamu-tamu Gusti Allah. Gak mungkin awak dhewe bentahun iso haji, kadang awak dhewe duwe rezekine yo sakumur pisan niku wis alhamdulillah. Nah, maka tetap karena dia sudah berusaha yang akhirnya bisa berhasil menjadi tamunya Gusti Allah, bisa sampai ke negara Mekah, bisa melakukan ibadah mengelilingi Ka'bah, maka dia adalah li'annahu al-hajju fil haqiqah, maka dia berhak mendapatkan kemurahan-kemurahan, pilihan-pilihan dalam hal beribadah, seperti halnya yang kemarin-kemarin masalah nopo, masalah misalkan gak iso nglakoni iki akhirnya kon diberi pilihan karo Gusti Allah, iso kon poso, iso kon ngowahi mangan wong miskin dan yang lain sebagainya. Dan itu memang sebuah kemurahan rukhsah, sebuah pilihan yang memang khusus diberikan kepada orang-orang yang berhaji, kepada tamu-tamu Gusti Allah. Wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Wattaqullah lan ngerti sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wa'lamu lan ngerti sapa sira kabeh annakum temen sedune sira kabeh ilaihi maring Gusti Allah iku tusyaruna. Wong kang bakal den giring kabeh. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kita semua nanti akan digiring di yaumul mahsyar dengan membalas segala perbuatan amal kita. Nah, dados itu mriki wonten perumpamaan. Lek awak dhewe ibadah haji niku diibaratkan awak dhewe sok ning padang mahsyar. Kapan maneh awak dhewe kumpul wong sak donya kumpul kabeh ning negara Mekah. Ya itulah gambaran nanti ketika pas yaumul mahsyar, pas dina kiamat awak dhewe dikumpulne dadi siji kabeh. Dan niku gambarannya pas awak dhewe pas haji, itu adalah gambarannya. Nah, masalah nanti setelahnya, lek awak dhewe mari dikumpulne tergantung. Pas awak dhewe dikumpulne niku kaya apa awak dhewe? Pas awak dhewe ibadah haji niku kaya apa ibadah awak dhewe? Apakah memang yang kita lakukan itu benar-benar perbuatan yang baik atau tidak? Nah, jadi gambarannya ngoten. Nah, setelah itu, setelah awak dhewe dikumpulkan di padang mahsyar, ya tergantung. Nanti setelah itu kita akan diarahkan kemana? Arah kita nanti mau kemana? Awak dhewe mari ngelakoni haji, mungkin cuma sekali seumur hidup. Mosok gak iso merubah segala perbuatan amalnya menjadi perbuatan yang baik atau menambah amal-amalnya. Ben gambarane sok lek awak dhewe nang padang mahsyar dikumpulno, ben area awak dhewe iso diarahkan ke surganya Gusti Allah. Lah lek misalkan wong berhaji terus malah dadi ya wonge malah dadi wong sing terlalu buruk, misalkan terlalu pelit dan lain sebagainya. Nah mungkin gambarannya itulah gambaran kita nanti kalau di akhirat nanti awak dhewe mari dikumpulke ning padang mahsyar, yo iso-iso awak dhewe bukan ke arah kanan menuju surganya Gusti Allah, tapi kita malah memilih arah yang salah, yaitu arah nerakanya Gusti Allah. Nauzubillah min dzalik. Memang asal disyariatkannya melempar jumroh pada yaumut tasyrik, pun kertos danten ketika Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail. Maka ketika Kanjeng Nabi Ibrahim itu mau berangkat ke tanah Mina, Nabi Ibrahim dihadang oleh setan di depan masjid. Kemudian Kanjeng Nabi Ibrahim melempar setan tersebut dengan 7 batu. Setelah setan itu lari, kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan
di tengah perjalanan dia dihadang lagi oleh setan, maka dilempar batu lagi oleh Nabi Ibrahim sebanyak 7 kali. Nah, kemudian ketika Kanjeng Nabi Ibrahim itu sampai di Aqabah, beliau dihadang lagi, maka dilempar lagi sebanyak 7 kali. Fahuwa mimma zala sababuhu wa baqiya hukmuhu. Meskipun sebab-sebab di mana syariat, asal syariat itu sudah hilang, sudah tidak bisa kita temukan, tapi wa baqiya hukum atau ibadah syariat dilaksanakannya melempar jumroh itu tetap ada sampai sekarang. Mugi-mugi seperti wau saged kula manfaat dhateng kita sedaya menawi wonten kira-kiranipun akhir kula jelasaken kula nyuwun pangapunten. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.